pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang anggaran perencanaan pengendalian dalam bahasan anggaran induk. Apa itu anggaran induk? Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Bagi anggaran induk biasanya untuk periode tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan biasanya dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan. Anggaran induk juga dihubungkan dengan konsep anggaran kontinu atau continuous budget, yaitu anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Satu bulan anggaran telah lewat, 1 bulan tambahan untuk musim mendatang ditetapkan sehingga perusahaan selalu memiliki rencana selama 12 bulan. Dalam membuat anggaran ada konsep atau istilah komite anggaran atau budget komite, yaitu pihak yang meninjau, menyediakan petunjuk kebijakan dan tujuan anggaran, menyelesaikan perbedaan yang timbul saat anggaran disiapkan, menyetujui anggaran akhir, dan mengawasi kinerja aktual organisasi perusahaan. Nah, anggaran induk ada beberapa komponen. Pertama adalah anggaran operasional, yang kedua adalah anggaran keuangan. Anggaran operasional yaitu anggaran yang mendasarkan atas menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, yaitu penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil anggaran operasional adalah suatu performa atau perkiraan laba rugi. Yang kedua adalah anggaran keuangan, yaitu anggaran yang merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Nah, anggaran operasional terdiri dari 8 jenis anggaran yang harus dibuat masing-masing item. Pertama adalah anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran beban pokok penjualan. Yang pertama adalah anggaran penjualan, yaitu anggaran yang menyediakan informasi tentang berapa penjualan yang harus dibuat atau yang menjadi target suatu perusahaan, dan biasanya dia dibagi menjadi per kuartal. Misalkan contoh Texas Rek adalah perusahaan pembuat kaos berlogo Flex. Tahun 2008 perusahaan mempunyai data sebagai berikut. Ini adalah perakiraan penjualannya kuartal 1 sampai 4. Harga jualnya 10. Buatlah anggaran penjualan untuk Texas Rek. Maka cara membuatnya adalah terus ada laporan penjualan, nama perusahaannya, anggaran penjualan, ini tahunnya. Di sini disebut kuartal 1, 2, 3, 4. Unit itu kuantitasnya, harga jualnya berapa, angka penjual tinggal kalikan saja. Terjual dikali harga satuan. Anggaran produksi yaitu anggaran yang menjelaskan banyaknya unit yang produksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Di sini contohnya adalah masih dengan Texas Rek, itu perusahaan pembuat kaos berlogo Rek. Di sini terdapat data persediaan. Jumlah persediaan awal 180, jumlah persediaan akhir tetapkan 20% dari penjualan kuartal selanjutnya. Asumsi penjualan kuartal pertama tahun 2009 adalah unit. Buatlah anggaran produksi untuk tahun 2008. Seperti ini. Jadi anggaran produksi kuartal 1, 2, 3, 4, penjualannya berapa per akhir yang diinginkan. Di sini 240 berarti 20% kali 100 unit. Setelah kebutuhan ditambahkan dikurangi persediaan awal. Itulah menjadi unit yang diproduksi. Anggaran pembelian bahan baku yaitu anggaran yang mengatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Secara detail ini adalah contoh perhitungan untuk Texas. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung, yaitu anggaran yang menunjukkan biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembuatan produksi suatu barang. Di sini anggaran tenaga kerja langsung berarti adalah anggaran tenaga kerja yang berhubungan dengan produk. Di sini contohnya juga masih menggunakan Texas Rek. Misalkan di sini ada data tenaga kerja langsung. Ini secara perinciannya. Yang kelima, anggaran overhead, yaitu anggaran yang menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produk
tidak langsung. Tidak ada hubungan input-output yang tersedia untuk diidentifikasikan overhead. Ini juga contohnya dalam menggunakan perusahaan Texas. Bisa dilihat ini datanya, ini adalah jawabannya. Terus yang keenam adalah anggaran usia dan akhir barang jadi, yaitu yang menggunakan informasi yang dibutuhkan untuk pelaporan keuangan dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran beban pokok penjualan. Secara rinci seperti ini perhitungannya. Ini adalah terakhir nomor 7, anggaran beban pokok penjualan, yaitu anggaran yang berhubungan dengan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Seperti ini gambarkan beban baku langsung, biaya tenaga langsung, dan biaya overhead. Ini menjadi harga pokok yang dianggarkan. Karena barang menjadi awal, sehingga menjadi barang tersedia dijual, dikurangi persediaan akhir menjadi beban pokok yang dianggarkan. Ini adalah anggaran yang berhubungan dengan produk. Nah, untuk selanjutnya yaitu anggaran yang sifatnya non-produksi, yaitu pertama adalah anggaran beban penjualan dan administrasi. Ini contohnya. Dan yang kesembilan adalah anggaran laporan laba rugi dianggarkan, yaitu anggaran menggambarkan laba rugi perusahaan setelah dikurangi beban pokok dan budget penghasilan. Laporan ini dihasilkan dari perhitungan anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, anggaran beban penjualan dan anggaran kas. Itulah yang dimaksud dengan anggaran operasional. Jadi ada 9 jenis anggaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.